perbuatan yang dilakukan paslon 2. Ada. Itu baru relevan. Ada dan sangat relevan. Saya tidak hafal tapi bukti-bukti kita ada banyak. Bisa sebut Anda yang bikin gugatan loh, Bang. Kita akan selesaikan. Abang yang bikin permohonan loh, Bang. Apa relevansinya? Ya nggak bisa juga, Beb. Kalau dia buka semua kemari, kalian persiapkan. Jadi begini, kalau semua udah baca. Gini, Beb. Kalau semua Tidak berarti kalau lu sudah baca, lalu kemudian dia wajib menyampaikan seluruh taktik strategi mereka dalam berperkara di MK. Bang Adian, saya tidak tahu nih PDIP akhirnya akan mengajukan hak angket atau tidak. Apa masih ada pertentangan internal? Apa sudah solid? Kalau ditanya lagi oleh Mbak Nana, kita maju. Pasti sampai hari ini, pasti. Sampai menit ini, pasti. Solid? Solid. Kita lihat ya, kalau Nasdem gabung Prabowo Gibran. Saya tanya. Tapi saya punya keyakinan. Tapi tadi kan sudah disampaikan, P3 bersama-sama, PKB jalan terus, Nasdem tidak ada pembatalan. Ya kita lihat. Yakin. Assalamualaikum, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syaf, tuan rumah Mata Najwa, dan saya mengundang hari ini perwakilan sejumlah partai politik untuk berbicara apa yang seru hari-hari ini. Apalagi yang seru kalau bukan soal politik hari-hari ini. Yang jelas hari ini sudah dimulai sidang sengketa Pilpres, dan itu topik pertama yang mau saya tanyakan ke teman-teman yang hadir. Jadi yang jelas, saya biar clear dulu deh, karena kan kalau politisi itu kan terkadang sikapnya berubah tergantung mata anginnya kemana. Jadi minimal hari ini, di tapping hari ini, saya mau clear di awal. Saya mau ke Sekjen Partai Nasdem dulu. Sikapnya clear atau tidak nih? Yang jelas hari ini diajukan gugatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dua capres-cawapres yang diusung. Itu sudah clear sikapnya di depan, mengatakan seperti ini. Kita simak dulu, nanti saya tanya apakah sikap ini juga didukung oleh dua partai pengusungnya. Kita dengarkan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Bagaimana Sekjen Partai Nasdem mendukung gugatan ini dan sependapat dengan capres Anda? Jadi pidato Pak Anies itu memang dikutip dari sebahagian dari dokumen yang kita masukkan dalam gugatan. Ya. Yang kedua, kita clear. Jadi ada 12 lawyer Nasdem yang ikut dalam gugatan itu. Saya salah satunya. Jadi bisa dilihat surat kuasanya. Bisa dilihat surat kuasa, ada tanda tangan kita. Sebahagian yang dikatakan Pak Anies tadi itu petitum kita. Jadi memang ada petitum diskualifikasi. Kita memang minta diskualifikasi dengan uraian dan bukti-bukti. Clear kita. Kalau keikutsertaan Nasdem dalam gugatan MK itu clear. Ada orang-orangnya,
ada lawyernya dan kita ikut menyusun materinya. Nasdem memberi selamat, bahkan partai yang termasuk paling awal memberi selamat Oh iya, kepada justru. Pak Prabowo, mengakui kekalahan, tapi di sisi lain menggugat penetapan KPU dan meminta pemilu ulang. Bagaimana menjelaskan sikap itu? Pak Surya Paloh dalam siaran persnya malam itu yang dibacakan, saya di sebelahnya, bahwa upaya kita untuk mencari keadilan, kebenaran sejati nggak akan berhenti. Kita mengakui ketetapan KPU, maka kita bisa menggugat di MK karena ada ketetapan KPU. Jadi kalau KPU nggak pernah menetapkan, kita nggak akan bisa menggugat. Ya. Ini mekanisme biasa saja, nanti Pak Habib bisa menjelaskan. Jadi Bang, tapi memberi selamat, mengakui kekalahan, mengakui kemenangan, tapi di sisi lain minta didiskualifikasi. Bukankah itu bertolak belakang? tidak bertolak belakang. Bagaimana ceritanya? Yang kita ucapkan selamat itu atas ketetapan KPU Yang memenangkan Prabowo yang Gibran. memenangkan Prabowo. Tapi kemudian meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Ketetapan KPU itu kemudian kita gugat. Dan itu biasa saja. Kita baru bisa menggugat di MK, kita baru bisa mendaftarkan permohonan kita di MK kalau ada ketetapan KPU. Yang kita gugat itu bukan Prabowo Gibran, yang kita gugat itu ketetapan KPU. Ketetapan KPU itu kan selembar kertas yang menyatakan Prabowo Gibran menang. Berarti yang digugat Prabowo Gibrannya dong. Mekanisme hukumnya begitu. Kita ucapkan selamat karena itu fakta, karena negara ini harus ada yang urus sebagai sesuatu kenyataan, tetapi kemudian kita menggugat. Itu biasa saja. Jadi itu bukan tanda sikap ambivalen? Bukan. Oke, saya mau minta pandangan Bang Habib. Bagaimana? Makasih selamat, tapi kemudian katanya yang digugat itu ketetapannya. Bukan... Iya, jadi begini. Iya. Kita baru bisa menggugat di MK kalau ada ketetapan KPU. Bang Habib, tanggapan juga dong tadi Saya Mas Anies? nggak bisa kasih judgement terhadap sikap rekan kami ya. Ya memang Karena kemungkinan bergabung ya, jadi hati-hati. Atau gimana? Iya, sudah. Sepertinya sudah juga. Jogo rasa dia. Sepertinya sudah langsung diklaim sudah gabung loh. Jaga rasa. Ya kemana-mana makanya saya maksain hadir juga di sini Mbak Nana. Mungkin nggak sampai selesai, tapi saya perlu menyampaikan pesan ya terkait soal dipersoalkannya terus pencawapresan Mas Gibran. Putusan DKPP itu diklaim sebagai mendelegitimasi pencawapresan Gibran karena orang KPU dihukum. Padahal sebagaimana dikutip dalam permohonan paslon 1 juga ya, di situ jelas-jelas bahwa dalam putusan DKPP disebutkan ya putusan 90 itu mengikat untuk 2024 dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, entitas penyelenggara pemilu terikat untuk melaksanakannya. Jadi clear sebetulnya nggak ada. Nah, kalau boleh-boleh saja teman-teman tetap misalnya dengan ada yang putusan DKPP, misalnya berbeda pendapat dengan saya, dengan ada yang putusan DKPP maka pencawapresan Gibran menjadi cacat hukum. Ada yang namanya diatur di 269 Undang-Undang 2017 yaitu mengajukan sengketa proses. Nah, ini yang tidak dilakukan teman-teman. Bang, tapi kalau secara umum Jadi tadi kemudian bahwa dilimpahkan ke ke MK. Itu yang saya bilang sekarang salah kamar karena memang tidak ada kewenangan MK ya untuk mengadili apa yang sudah didelegasikan oleh undang-undang ke pemilu, ke Bawaslu. Oke, bahwa tadi disebutkan Pilpres kemarin tidak bebas, tidak jujur, tidak adil, dicorengkan tadi kan cuma satu poin tuh soal pencalonan Gibran Raka Buming Raka satu poin. Tapi kemudian kan disebutkan tuh ada banyak penyalahgunaan, bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk rakyat malah jadi alat transaksional dan sebagainya, ketidaknetralan. Itu berbagai hal yang kerap disebutkan. Saya ingin minta tanggapan Bang Adian. Bang Adian, sebelumnya kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo juga masih dalam sidang MK. Dalam penyampaian gugatannya. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia.
menjaga kewarasan, menggugat sebagai bentuk menjaga kewarasan agar tidak putus asa. Bukan hanya sekedar kecurangan, tapi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika disebut menjaga agar warga tidak putus asa, menurut Anda warga mana yang putus asa melihat ketidakwarasan demokrasi? Banyak yang menarik ya, seperti survei Kompas tentang 62% rakyat berharap hak angket dan sebagainya. Sementara survei itu dilakukan tidak jauh ketika kemudian sudah ramai tentang kemenangan 02 sekian persen. Semuanya kontradiktif. Rakyat bingung. Banyak sekali aksi-aksi di mana-mana terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar 5 kode etik, termasuk dianggap tidak melanggar kode etik terkait integritas, melanggar kode etik terkait dengan ketidakberpihakan. Artinya bahwa ketika dia melanggar kode etik terkait dengan ketidakberpihakan, bisa dikatakan bahwa dia berpihak. Itu satu soal. Nah, termasuk juga ketika Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan itu dan dia memiliki hubungan dengan Jokowi, dengan Gibrannya, rakyat berharap pada siapa? Rakyat berharap pada siapa konstitusi ini bisa dijaga? Konstitusi itu kan sebuah sebuah kesepakatan nilai-nilai yang mulia buat kita sebagai bangsa. Dialah yang kemudian mengikat kita, mengikat saya dan Nusron, saya dan Habib, saya dengan Bu Lulu, saya dengan Nana dan sebagainya. Kita diikat dengan sekian banyak perbedaan itu dengan namanya konstitusi. Tentang tata cara bernegara, tentang bagaimana kita berdemokrasi dan sebagainya. Kalau itu mulai diganggu, ada yang situasi bahaya. Kalau situasi bahaya ini tidak disikapi, rakyat bisa kecewa. Saya ke Bang Nusron, bagaimana Bang Nusron? Rakyat bisa kecewa, ini upaya untuk menjaga kewarasan? Soal apa ini? Soal bagaimana kemudian gugatan ini diajukan bukan hanya sekedar untuk menang kalah. Waktu sempat juga ada statement seperti itu. Ini bukan hanya lebih dari sekedar kecurangan. Tapi ini benar-benar menghancurkan moral, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Ini loh Mbak ya, namanya proses politik itu memang ada waktunya. Sama halnya dengan bulan puasa, kalau saatnya matahari terbenam itu ya saatnya buka puasa. Saatnya kemudian menjelang subuh yaitu saatnya imsak. Memang dalam tahap politik ini, bagi yang kalah ini ya saatnya menggugat hari ini. Ya ini ya proses periodik aja. Jadi siapapun yang kalah pasti akan menggugat ke dalam MK. Dan itu baik kita hargai karena memang itu ya saluran yang baik memang ke MK. Jadi ini hanya tahapan formalitas menurut Anda Bang Nusron? Tidak perlu terlalu diperhatikan? Berbagai ungkapan yang tadi muncul dari dua calon presiden itu bukan sesuatu yang harus diperhitungkan? Iya, kalau hanya sekedar pidato itu semua orang bisa pidato. Tapi pidato yang mempunyai bobot kualitas yang baik itu, apalagi dalam konteks dimensi hukum itu kan yang mampu menghadirkan narasi-narasi dengan bukti-bukti yang akurat dan konkret. Ini tidak berbobot jadi ada bukti-bukti yang konkret itu hanya narasi-narasi, ya pidato-pidato kampanye masih gitu. Belum sebuah pidato hukum menurut saya. Masih itu pidato-pidato politik. Sekedar merawat pelayanan psikologis kepada basis konstituen. Belum ada konstruksi hukum yang pas. Kalau kita bicara masalah konstitusi hukum, karena ini menyangkut masalah pelanggaran itu masalah tindakan kriminal. Ada adagium yang mungkin Pak Hermawi Taslim mungkin sangat mengenal adagium itu. Dalam hukum itu, in criminalibus, beden esse luce qualiores. Dalam suatu tindakan kriminal itu, harus mampu menghadirkan namanya bukti, dan bukti itu harus terang. Bahkan lebih terang daripada cahaya. Tadi pidatonya menurut saya itu ya pidato narasi orang seperti pidato demagog begitulah. Belum ada narasi hukumnya, itu belum ada. Bagaimana Mbak Lulu? Ini apa enggak? Kalau kayak ini pidato-pidato itu saya mengutip pidato-pidato ya. Ini ya sudahlah, ini memang tahapnya sampai ke situ. Bagaimana Mbak Lulu? Ini iya. Iya, kalau nggak begitu nggak Mas Nusron ya, jadi khas gitu ya. Kalau berbeda dari stylenya justru orang dipertanyakan ada apa Mas Nusron. Tapi saya kira yang terjadi hari ini itu saya kira sangat banyak lah rakyat Indonesia menyaksikan ya. Dan saya kira hukum itu fakta. Enggak, ini konteksnya apa yang disampaikan ketika membuka lah gugatan sengketa itu, dan saya kira ini bukan hanya sekedar pidato gitu. Karena apa ya, kalau menurut saya putusan mereka berdua, baik itu
Amin atau kemudian Mas Ganjar 03 itu kan satu kesadaran bahwa kita ingin Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan yang luhur. Dan kesepakatan itu nggak bisa dirusak hanya karena kita punya kepentingan jangka pendek. Dan kepentingan jangka pendek itu ya misalnya meloloskan salah satu paslon. Dan kebetulan ini yang menjadi persoalan. Ada kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan seorang bapak terhadap anak, presiden terhadap yang anaknya itu. Dan ini yang menjadi persoalan. Nah yang kedua bahwa ini juga bukan hanya sekedar narasi-narasi yang kosong begitu ya. Kalau tadi justru ini dibutuhkan narasi hukum. Kita nggak hanya sekedar itu. Karena apa ini beyond election bahkan. Yang sedang dihadirkan oleh baik itu Mas Anies, Caimin, Mas Ganjar, kemudian juga Pak Mahfud. Ingin membongkar bagaimana sih demokrasi itu dipraktekkan hari ini. Ini demokrasi yang diperjuangkan nggak mudah dan nggak murah loh. Di situ ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak korban, ada begitu nyawa, ada juga perempuan-perempuan yang menjadi korban ketika kita melahirkan reformasi dulu ya. Oke. Nah semangat itu ketika kita punya gagasan yang sama, Indonesia dibangun dengan semangat baru demokrasi tanpa KKN itu jelas. Tetapi hari ini yang kemudian dipraktekkan adalah sebuah panggung besar di mana nepotisme itu punya ruang yang bahkan difasilitasin oleh negara dengan semua instrumen-instrumen kekuasaan yang akhirnya menjadi seperti ini. Ini menarik karena tadi dalam sidang di awal ada salah satu tim kuasa hukum atau tim penggugat 03 memaparkan yang diberi judul nepotisme Jokowi 3 tahapan. Saya mau kita mendengarkan dan nanti saya minta tanggapan Bang Habib juga dan Pak Rusli. Ini menurut dari tim 03 nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Bang Habib? Jadi ya makanya saya seperti Pak Nusron sampaikan itu pidato-pidato saja. Karena saya sudah baca detail kedua permohonan ya tadi. Ada sekian belas tabel tuh, terutama yang diajukan paslon 3 ya. Semuanya hanya narasi dengan mengambil peristiwa-peristiwa yang ada di media. Lalu distigmatisasi dengan kata-kata nepotisme. Soal pertemuan misalnya sejumlah kepala desa ya, abdesi tanggal 7 November di Istana. Itu nggak ada kaitan sama sekali dengan paslon 2. Itu membahas soal usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Waktu itu juga para kepala desa kan mendemo ke ini. Sampai-sampai ada makan baksonya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu yang dijadikan faktanya. Jadi kalau kita lihat judulnya seolah-olah serem, tapi kita baca lebih detail ya kan ya uraian peristiwanya dan bukti-bukti yang dirujuk dengan tabel-tabel berapa belas tabel tersebut itu nggak ada apa-apa. Bahkan dimasukkan juga ada tabel misalnya sejumlah cendekiawan yang menyatakan ikut dengan pendapat mereka, sejumlah tokoh agamawan,
Nah, ini sejumlah ini berbanding nggak dengan 96 juta orang yang menyatakan pendapatnya dengan memilih Prabowo Gibran. Nah, itu yang saya nggak lihat relevansi dan signifikansinya. Jadi dibikin kata-kata stigmatisasi yang serem-serem, fakta yang diajukan Cuma serem-serem aja gitu. kutipan dari kalau kita dulu namanya clippingan dari Mbak media-media. Nana, tadi itu pidato-pidato memang kumpulan narasi. Iya. Nanti pada saat pembuktian kami akan buktikan semua. Iya. Semua kita punya bukti Iya, berapa Kan saya baca. berapa Bukan konten narasi. bukan Iya, betul. bukan hanya pidato, saya udah baca yang juga. Anda baca memang gugatannya, permohonannya. Bukti-bukti Anda pasti belum baca karena belum pembuktian. Belum waktunya. Nanti pada saatnya nanti kita akan serah. Ya, Pasti. yang diajukan refer bukti ini pertemuan di sini. Ya, tapi buktinya pertemuan Anda di sini. pasti belum baca karena kita belum serahkan juga. Bahkan Ya, kita petunjuk itu udah disuruh jelas. nanggapi Ya kita juga sama-sama yang paham lah. Udah paham, udah itu aja gitu. Oke, Tapi yang tadi. saya mau memastikan P3 ini masih dalam gerbong dengan Bang Adian PDI Perjuangan atau sudah bersiap-siap pindah gerbong? Karena saya ingat di malam pemilihan itu Bang Sandi bahkan sudah menyatakan P3 itu singkatannya Partai Pendukung Pemerintah. Kalau jadi dalam hal gugatan ini ikut membantu tidak? Kalau Nasdem kan membantu mengirimkan 16 kuasa hukum. 12 kuasa hukum. Kalau P3 sikapnya masih senafas dengan PDI Perjuangan, Bang Adian? Karena masih ada proses MK, berarti kan persoalan PDIP Presiden kan belum selesai. Jadi kita tetap berkoalisi dengan PDIP. Cuma ada persoalan kami, P3 ini ada ujian. Nggak sama dengan teman-teman, mohon doa. Mohon bantuan juga dong. Ya, kalau bisa bantuan. Bantuannya ke PDIP yang paling bisa bantu sekarang. Jadi soal 6 kursi ke sini. Iya. Presiden clear, kita tetap bersama. Lalu P3 ada ujian, belum sampai 4%, baru 3,87. Fokusnya kepecah lah ini ya. Kita kurang 193 lebih. Nah, maka kita P3 fokus bagaimana ke MK kita bisa sampai 4. Data-data yang kita miliki itu lengkap. Ya, insya Allah kita bisa selesai. Oke, tapi apakah misalnya sependapat dengan tadi yang disampaikan bahwa ini untuk menjaga kewarasan, sependapat bahwa ada kecurangan, sependapat dengan tadi sekian banyak nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi seperti tadi disampaikan, apakah P3 sependapat dan setuju dengan berbagai hal yang muncul itu? Ya tentu, karena kita bagian dari koalisi yang belum selesai. Gitu ya. Tapi P3, Pak Ketua Umum, dan kita semua berfokus pada penyelamatan 4%. Dan itu penting. Ini kan persoalan eksistensi Partai Islam, ya partai yang sudah lama, yang hadir juga. Gimana Mbak Lulu? Negara dulu ya, kan P3 Aja ini. ya. Oleh karena itu Konsentrasi kita berfokus. dipecah. Apalagi saya juga diberi tugas mengawal bagaimana MK. Kita justru juga sengketa proses di Bawaslu sebelumnya. Sekarang kita fokus di MK untuk bagaimana sengketa hasil. Oke. Ya mudah-mudahan mohon doa ya. Kita semua, Bang Habib. Dan mohon bantuan juga tadi katanya. Tapi yang jelas kalau kita lihat petitum dari Amin maupun petitum Ganjar Mahfud itu spesifik meminta diskualifikasi pasangan. Benar. Jadi diskualifikasi Pak Prabowo, diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Spesifiknya kemudian kubu Ganjar Mahfud meminta pemilihan ulang di seluruh TPS paling lambat 26 Juni. Dan ada yang menarik dari tanggapan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal gugatan ini. Kita dengarkan apa tanggapannya. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Kayaknya yang pas nanggepin Bang Adian dulu nih. Sebentar Bang. Gimana Bang Adian? Jadi emang minta diulang sampai menang, kata tadi jawabannya gitu. Enggak dong, kita akan terus minta diulang sampai tidak curang. Bukan sampai menang. Kita tidak persoalkan siapa menang, siapa kalah. PDI Perjuangan itu partai lama. Kalah menang digebukin sudah pernah. Kita melawan Orde Baru bersama-sama dengan P3 dulu namanya Mega Bintang. Itu kenangan indah luar biasa bagaimana kemudian kita berdua head to head dengan kekuasaan saat itu. Dari P3 dihabisi, kita dihabisi dan sebagainya. Dan kenangan itu mengikat kita sampai saat ini. Perintahnya adalah jaga P3. Bagaimanapun juga P3 adalah bagian dari proses demokrasi berbangsa ini yang harus tetap ada di parlemen.
Dan kita kan berjuang untuk itu. Artinya bahwa kalau dibilang tadi oleh Habib minta bantuannya pada PDI Perjuangan, tenang saja. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Saya sudah di sini. Ya. Setia ya. Ada adik-adik. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Siapa Bang yang suka meninggalkan kawan? Nah, itu dia gitu. Artinya bahwa itu sudah teruji dan ujian kami dalam P3 itu bukan ujian sehari 2 hari. Kita pernah melawan bersama-sama kekuasaan yang jauh lebih garang dibandingkan sekarang. Dan kita buktikan kita menang. Artinya ketika kemudian ditanya apakah kalian yang akan menang, kita akan buktikan kita menang lagi. Bang Habib, tadi tuh ketika disebutkan mengulang. Jadi menurut Anda memang Jadi realistis ada tidak? penjelasan akademis teknisnya dikit. Di 475 Undang-Undang Pemilu maupun pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ekspresif verbis. Sengketa ini memang sudah sengketa hasil penghitungan. Makanya saya berkali-kali bilang dimanapun ya kan, soal sengketa proses. Sengketa proses itulah kalau tuntutan diskualifikasi itu adalah amar putusan di sengketa proses. Dan bisa dilakukan, jadi nggak ada kekosongan hukum. Kalau orang bilang kan, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya mengambil inisiatif, membuat terobosan. Terobosan itu, yang namanya terobosan, sudah ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Makanya berbeda referensi kita. Dalam hukum itu kan kalau kita mengkomparasi itu kan harus yang pas, persis, yang sempurna, gradasi komparasinya yang sempurna. Tidak bisa kita mengkomparasikan TSM Pilkada sebelum 2017. Jadi tuntutan itu menurut Anda tidak masuk akal, tidak realistis? Bukan. Itu tuntutan ngarang karena diajukannya ke ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya di sengketa proses gitu loh. Bagaimana Mbak Lulu? Realistis tidak meminta pemilu ulang, kemudian diskualifikasi dan sebagainya? Ya, ya pasti realistis lah. Sebenarnya kan ada beberapa peristiwa juga sebelumnya di Indonesia ya pilkada yang Itu dia, lain. Ya memang lain, bisa saja lain. Undang-undangnya lain. Ya, Undang-undangnya lain. Tetapi Jadi di Undang-Undang harapan itu kita, Mahkamah Konstitusi ketika itu lahir, pasti kemudian yang diusung semangatnya bukan hanya sekedar ngurusin soal sengketa penghitungan, sengketa hasil ya. Nggak apa-apa sebentar ya. Berbeda kita nggak apa-apa, tapi justru karena memang inilah posisi kita untuk melihat Mahkamah Konstitusi. Saya kira apa yang kita lakukan ini justru akan menjadi legasi yang sangat luar biasa tentang institusi yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sampai di mana ketika melihat ada sebuah proses rangkaian-rangkaian yang kita sebut tadi kecurangan yang kemudian menyebabkan hak konstitusional ada paslon yang kemudian diambil, direbut dan kemudian dia bisa kalah. Ada jalan Ya, sengketa kan proses gitu loh. Makanya bedanya TSM yang disebut-sebut Mbak Lulu teman-teman itu kan TSM Kota Waringin Barat, Bengkulu Selatan. Itu pilkada dan before 2017. Ya. Nah, kita yang namanya terobosan mengisi kekosongan hukum itu upaya ikhtiar DPR dan pemerintah dengan menyusun Undang-Undang 7 tahun 2017 yang sangat detail. Oke. Nah, itu sudah ada semua di situ. Jadi kalau dulu ada Kota Waringin Barat sebagai refindik, hakim melakukan refinding, ya kan, penuman hukum. Karena memang di undang-undang pilkada saat itu nggak ada TSM gitu loh. Saya mau lempar ke Pak. Sekarang kan ada gitu loh. Bagaimana? Kalau ada aturannya bukan kekosongan hukum. Sebagai salah satu yang juga Ya, ikut jadi, membentuk petitum. Yang ingin kita buktikan di situ yang ingin kita buktikan adalah bahwa MK itu bukan sekedar mahkamah kalkulator. Dia adalah majelis anggota-anggota hakim yang sangat senior, berjiwa kenegaraan, berwawasan kebangsaan, sehingga bisa juga punya mata, bisa punya telinga, bisa punya mata, membaca semua dan melihat bukti-bukti kita, dan dia bisa memutuskan, hakim itu bisa memutuskan sesuatu di luar ketentuan dia, itu bisa. Kenapa? Hakim. Karena ada yang disebut dengan keyakinan hakim. Dan itu kita berharap persidangan di MK kali ini betul-betul persidangan Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah kalkulator. Jadi ini bukan itu. Bagaimana Bang Nusron? Perdebatan ini, kalau Mbak Nana baca PHPU 2019, lengkap detail. Jawabnya sudah ada di situ. Sampai pada kesimpulan bahwa memang kita ini nggak bisa mencampur adukan antara uji materi ya dengan PHPU. Itu kan semangat uji materi. Ingin merubah bahwa MK lebih begini, lebih begitu. Padahal walaupun sudah ada yang tadi diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu salah satu kesimpulan penting ya kan yang disampaikan MK
ya silahkan saja untuk undang-undang yang berikutnya. Enggak Artinya juga kan sebenarnya, ada Bib. gitu. Enggak begitu juga. Kan lu tidak Begitu bisa, dong, enggak begitu dong. Begitu dong. Lu tidak bisa, pertama begini, kita akan lihat. Atau enggak begitu, begitu. Kita akan lihat nanti apakah MK menolak gugatan ini atau tidak. Nah, Ya kita lihat nanti di situ. Iya, betul, Tapi sebentar dulu. Tapi sebuah gugatan itu komprehensif. Lu tidak bisa lihat ini sepenggal-sepenggal. Oh, enggak. Sebentar dulu. enggak. Sebentar dulu ya Bib ya. Sabar ya Bib ya. Ya. Oke Bib. Nah sama seperti Nusron tadi. Dia tidak bisa mengatakan pidato itu sebagai pembelaan, pledoi. Itu udah baca. Sebentar. Betul. Tidak punya materi hukum, nggak bisa. Itu pidato calon presiden Betul. yang disampaikan oleh Anies maupun oleh Ganjar. Sehingga ketika dia tidak menyentuh aspek-aspek pembuktian, aspek-aspek hukum dan Proses. sebagainya, bukan berarti kemudian dia tidak punya bobot. Bobotnya bukan bobot hukum, tapi bobot politis. Sikap dia sebagai calon presiden, sikap Anies sebagai calon presiden. Dan ayo kita hormati itu. Tidak perlu Pasti, kalau itu pasti. Sebentar, Ya. sabar ya Bip ya. Tidak perlu juga kita kemudian menghakimi pidato-pidato itu. Sudah. Enggak. Iya, gue tadi bilang Nusron tadi. Oke lah kalian koalisi, tapi ketika arah gue ke Nusron, lu tidak perlu bicara. Kecuali lu sudah mengangkat. Bentar. Kalau Arahnya ke Nusron, tapi kecuali disebut lu namanya sudah mengangkat dia sebagai juru bicara Nusron. Bukan, kan gue ngomong bobot hukum. Iya. Nah kan tadi Berarti kan ini pidato politik. lo bukan tadi itu kan bukan pledoi, tidak ada kaitannya dengan materi hukumnya. Jadi gini. Dia cuma dia pidato mengantarkan gugatan, memasukkan itu. Nah harus dipisahkan. Pidato pengantar Sebentar dalam dulu, suatu kita majelis, perjelas. dalam suatu proses persidangan itu adalah materi hukum. Lo ini kan sudah masuk proses persidangan yang pidato Satu ya tidak terpisahkan, karena itu Nggak saya bisa menilai dong. tidak Nah, ada makanya bobot maksud- hukumnya. Makanya Ya, itu tim hukumnya nanti yang akan bekerja. Karena ada hal-hal yang substansi. Yang jelas enggak. Nanti. Yang jelas sempat terlontar Ya. dari kubu 02 bahwa ini gugatannya cengeng katanya. Bos, Sempat bos, ada yang melontarkan seperti itu. Saya ingin Mana? bagaimana bos? Kan ada hal yang ada hal yang Siapa yang bisa ngomong kita tangkap cengeng? dari saat ini karena kan kita sudah berdialog ini berbulan-bulan ya kan soal MK tidak harus mahkamah kalkulator itu kan bahasannya bukan berbulan-bulan lagi sudah bertahun-tahun gitu kan ya sehingga kita udah Tapi bisa sependapat ngomong tidak dengan itu bang. Seharusnya MK bisa bertindak bukan hanya sekedar Kalau hitung-hitungan. teman-teman ngomong seharusnya kita ada waktu 5 tahun dari 2019 sampai Untuk melakukan judicial review. 2024 Untuk melakukan memperbaiki judicial legislative review. legislative review dan lain sebagainya. Tidak, kenapa? Karena memang sudah lengkap nih undang-undang. Ini kan orang yang sudah kepepet di akhir, ya kan ya. Waktu itu lupa tidak mengajukan sengketa proses, karena memaksa MK begitu. Padahal aksiologi hukum kita 28D konstitusi, ya kan kepastian hukum yang adil. Semua itu juga kadang betul, tapi harus ada kepastian, gitu kan? Kepastian betul, tapi harus ada keadilan. Nah sehingga ya silahkan, bagus pendapat Bro Adian, saya sepakat. Abangku tidak menjadi mahkamah kalkulator, sepakat. Kita rubah undang-undangnya, legislative review kah, judicial review kah. Nah itu jalannya. Saya mau ke Bang Nusron karena dedengkot Golkar, Pak Yusuf Kala. Saya mau mengutip, pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sejak tahun 55. Ini statement senior Golkar ya? Senior Golkar. Jadi sebagai orang Golkar harus bagaimana dong? Beliau senior Samina Golkar. Watona Oke. atau bagaimana Oke, ini? Sama beliau Western senior Union. Golkar. Tapi dalam konteks hari ini kita beda pendapat. Ya kan? Pertama karena dari Pilpres dukungannya beliau berbeda dengan kita. Dengan sikap resmi Partai Golkar. Sehingga dalam konteks ini pendapat beliau nggak bisa menjadi referensi oleh kader-kader Golkar. Kenapa? Dalam konteks Pilpres pun udah beda pendapat begitu. Nah karena itu beda pilihan. Karena itu kalau dikatakan ini pemilu terbaru, enggak. Saya mengatakan ini pemilu terbaik. 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 Karena apa indikasinya? Dengan sekian banyak partisipasi pemilih. Komplikasi model pemilihan. Ya kan, 5 pemilihan dengan model sekaligus. Pemilu 55 hanya milih konstituante sama anggota DPR. Nggak ada pilihan presiden. Dibandingkan dengan 55. Ini pemilihan milih DPD, milih DPR, milih DPRD provinsi, milih DPR kabupaten, milih presiden dalam waktu 1 hari. Ini kalau tidak sebuah negara dengan tingkat kesadaran yang tinggi, tidak mungkin bisa. Dan partisipasi mencapai angka di atas 80%. Itu tadi proseduralnya begitu. Iya. Iya kalau prosedural Beda dong. electionnya ya ini yang terbesar, yang lu tergede, sekarang- tercomplicated. Enggak. Tapi begitu bicara tentang Menilai substantif, kualitas demokrasi, Iya. kualitas Ini. pemilu tidak dari jumlah Sekarang peserta. kalau Belum pernah ada loh presiden punya anak itu maju. Ini pertama kali ya. Tapi
legal sah sesuai undang-undang. Nah, itu yang perlu di-challenge. Lu menilai kualitas Tapi pelanggaran etik. demokrasi Nggak, gini. dari jumlah peserta, jumlah kertas suara, nggak begitu. Sekarang begini dulu, kita kembalikan, kita ini hidup bernegara ini acuannya apa? Tadi semua mengatakan konstitusi, peraturan, perundang-undangan. Ya kan, Adian ngomong kita tegakkan konstitusi, peraturan, perundang-undangan. Bang Hikmawi ngomong tegakkan, Mbak Lulu semua ngomong itu. Acuan dalam rezim undang-undang ini apa dalam pemilu? Rezim pemilu ini undang-undangnya undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan disampaikan oleh Habib kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kalau ada masalah yaitu sengketa proses tadi di Bawaslu. Sekarang ini, kenapa ketika mengatakan ini Udahlah, konteks kepentingan demokrasi politik aja seperti Pak ini? JK bilang begitu, Mbak Lulu bilang di paripurna begitu, kepentingan politik kita yang Ya. berbeda lah. Mbak Lulu, Pak JK 2019 ratusan orang meninggal nggak ngomong terburuk gitu loh. Kita Pemilu bilang waktu itu. juga. Enggak. Bisa juga. Saya searching, saya googling Ya. nggak ada. Nah, Aku belum DPR waktu Artinya itu. begini ya, Apapun. di dalam masalah ini kita ada undang-undang udah mengatur secara tegas. Kita Pertama, hormati undang-undang kepentingan tentang politik. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan sudah ada. Yang kedua adalah undang-undang tentang pemilu. Oke, Nah, tapi terus sekarang kita ini mau mengatur kalau kita ini menurut dalam hidup bernegara ini menurut pendapat saya kira, saya rasa ini kan bukan negara perasaan. Ini kan bukan negara pendapat, ini negara hukum. Semua ada aturan hukumnya. bagaimana Pak Hermawi? Karena saya Jadi ingat, diatur ini. karena saya ingat Abang Jadi juga begini. sempat mengatakan hal Lama-lama kalau ini serupa. menurut saya, menurut Mbak Lul, lama-lama Jadi begini. Tapi Bang Hermawi juga merasa itu kan ini terburuk kan? Ya pertemuan itu Saya di hanya mengutip undang-undang. apa yang sempat Anda sampaikan. Pertama Boleh berpendapat, yang kita tapi gugat acuannya di Mahkamah undang-undang. Konstitusi itu adalah lengkap dengan bukti-bukti. Apa yang kita dapat dari proses pemilihan umum ini. Jadi bagusnya mesti diikutin aja nanti proses Jadi persidangan ya. nanti kita lihat aja pembuktian. Kalau memang pidato Pak Anies tadi narasi, memang Ini pidato persoalannya kumpulan gini, narasi. gini. Sebentar, Kalau saya belum selesai. Nah, jadi yang paling penting kita diberi kesempatan. Ya. Besok sidang itu akan dilanjutkan. Bagi yang punya waktu ikutilah. Banyak sekali pembelajaran. Saya kasih contoh konkret aja. Salah satu gugatan kami, ya kan? Salah satu gugatan kami di di Dapil Papua Barat Daya. Ini pileg ya. Ini bagian dari rangkaian. Kalau tadi Nusron mengatakan sebagai pemilu terbaik karena memilih 5 di Dapil Sorong 1 Provinsi Papua Barat Daya ada 2 calon. Saya ulangi, ada 2 calon DPRD yang merangkap sebagai ketua KPPS. Poin saya adalah yang menetapkan calon-calon dewan ini adalah KPU setempat. Yang menetapkan KPPS adalah calon setempat. Ini tidak mungkin kekeliruan. Gitu. Ini bukan kekeliruan. Ini rangkaian. Tadi Nusron bilang ini rangkaian 5 dan seterusnya. Kemudian. Jadi poin saya adalah memang pemilu ini adalah pemilu terburuk, pemilu terbrutal. Kita paham lah. Bagaimana permainan setelah Prabowo pencoblosan, sudah ngomong juga setelah kan? pencoblosan. Ada Messi, costly, dan tiring. Ya, memang, kan lain, itu hal yang beda. Iya, memang itu. Paham nggak artinya? Jadi Gitu. poin saya adalah beri kami Tapi kesempatan apa- untuk nggak membuktikan terkonfirmasi jauh. bahwa memang Jangan beri diklaim. kami kesempatan Itu untuk dia lagi- membuktikan pemilu ini adalah pemilu terbuka karena Nusron tadi Jadi gini. mencampur adukan. Dia bilang ini pemilu terbaik karena memilih DPRD, memilih dan seterusnya. Saya baca, makanya saya baca 2 permohonan itu. Makanya sekarang sudah bisa kita perdebatkan, nggak perlu menunggu persidangan, nggak perlu menunggu bukti. Hal yang itu saja soal pencawapresan, ya kan? Itu kan soal apa definisi, ya. Lalu kalau yang abang bilang dalam rezim hukum pemilu, contoh yang abang sebutkan, itu kita harus membahas 2 kata saja Mbak Nana, relevansi dan signifikansi. Itu nggak bisa di satu titik kita generalisir. Dan lalu relevansinya dengan paslon mana? Kalau kesalahan yang dilakukan KPU, itu relevansinya ke paslon mana yang diuntungkan. Tidak, kita mau mengatakan Itu 2 hal. KPU gitu loh. ini kan Terus saja. waktu memilih Ya, makanya. KPU ini kan ada proses. Kalau kita- Rezim kan ikut terlibat di dalamnya. Izin, Kita mau Bos. mengatakan bobot kekeliruan Jawab 2 rezim hal. tidak netral 2 dan hal. segala macam tuh 2 hal. ada di pemilu ini. Bang Hermawi jawab dulu. Ya. Relevansi dan signifikansinya dari kasus yang abang sebutkan. Iya relevan. Kenapa kita bilang relevan?
Prosesnya kan Enggak. prosesnya dari awal ke pemerintah semua Apa terlibat. kaitannya dengan petitum yang ingin mendiskualifikasikan paslon 2? Ada dalam uraian kita banyak, Nggak ada 112 Ada kaitan halaman. kalau ada perbuatan yang dilakukan paslon 2. Ada. Itu baru relevan. Ada Gimana? dan Dalam kasus sangat relevan. tersebut, Saya tidak hafal tapi bukti-bukti kita ada Kita nggak banyak. bisa sebutkan. Anda yang bikin gugatan loh, Bang. Kita Abang akan yang bikin gugatan. selesaikan. Abang yang bikin permohonan loh, Bang. Apa Ya relevansinya nggak dari bisa kasus? juga, Beb. Kalau dia buka semua kemari, kalian persiapkan. Jadi begini, kalau semua Kita udah baca. Kalau Oke, semua- ada tunggu, persidangan. tunggu. Oke. Kalau Gini, Beb. Ya. kalau semua Bukan sudah saja, berarti tunjukkan aja buktinya. Tidak berarti Di kalau mana lu sudah relevansinya, baca, di mana lalu signifikansinya. kemudian dia wajib Kita- menyampaikan kita- seluruh Oke. taktik Ya kan, strategi ikut membuat mereka gugatan. dalam Itu berarti berperkara di kita- MK. Nggak bisa. kita nggak bisa jelaskan kepada Habib karena bisa. belum saatnya persidangan. Iya belum dong, lu harus hormati itu. Iya silahkan, tapi kan Anda Termasuk betul kalau kita bilang ada temuan pasca penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU, ternyata ada di sebuah tempat terjadi perubahan itu nggak gitu. 800. Itu hal lain. Itu terjadi hasil. terjadi Itu hal perubahan lain. Jadi nggak angka bisa sebanyak Pak Adian 800 kali samakan lebih. yang disebutkan Pak Hermawi artinya dengan yang bahwa disebutkan. banyak hal yang nanti akan dibuka dalam proses Pada persidangan, persidangan. tidak di forum ini. Ada momentumnya. Bagaimana Oke, mungkin? tapi ini kan lu harus pernah jadi lawyer? Apa? Lu mungkin nggak membuka seluruh langkah taktik strategi Ya, di depan enggak. media? Oke, justru Tidak ini- mungkin, justru yang termasuk dibuka alat itu bukti yang yang harus dimiliki. dibuktikan. Oke. Nanti kita buka dalam Dua hal. persidangan, proses Relevansi penyidikan dan dan sebagainya. signifikansinya. Di Oke. situ akan kita lihat dalam Semua proses yang kami ajukan signifikansinya. dalam permohonan kami pasti relevan. Dari dengan mana? gugatan kami. Oke. Tapi nggak bisa saya jelaskan semua dong. Oke, yang jelas Iya memang dong. kan ada proses Ya, itu 14 klaim. hari kerja. Ya, Ada silakan. MK, Ya, MK, silakan. MK, Klaim. Loh, MK. Itu namanya klaim. Bib, klaim itu kesimpulan lu. Kalau lu menghormati prosedur di MK, kita ikuti. Tapi lu tidak bisa memaksa dia membuka seluruh langkah taktik strategi dia, membuka seluruh alat bukti dia di sini. Oh enggak, saya nggak bisa dong. buktikan. Saya Artinya hanya bahwa minta ditunjukkan bahwa relevansinya. langkah lu tidak Perlu nunjukkan buktinya dokumen langkah apa, lu alat tidak bukti sedang apa. tidak Tunjukkan sedang relevansinya. memperdebatkan Nah, apa ini yang kan orang disampaikan nggak paham. oleh Mbak Oke. Nana, Orang tapi nggak coba paham. Oke. membuka seluruh langkah-langkah taktik. Baik. Siapa yang Ini paham, siapa yang nggak strateginya. paham. Baik, ya. Bisa dong. Enggak, yang jelas baik. Bagaimana? Ini kan bukan ruang persidangan. Yang ya. jelas Ya. ada, yang jelas. Relevansinya di mana? Oke, jadi Signifikansinya Pak Habib ada mau bilang, bahwa Makanya Pak gampang, kalau Prabowo- kemudian dia nggak tidak ada relevan, kaitannya. kalau Oke. kemudian alat bukti tidak cukup, kalau kemudian semuanya tidak punya kompetensi, MK akan putuskan berbeda. Slow aja. Oh iya, pasti. Ya tenang aja. Iya, pasti. Enggak, tapi kan 14 hari bukan kerja, itu. Enggak dong. 14 hari kerja Dalam yang itu akan salah. digunakan, Ya kan siapa yang namanya akan klaim digunakan gitu. untuk MK untuk memutuskan ini Tanggal dengan 22 April. 22 April. benar. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ada lagi nih persoalan sidang politik di DPR. ya. Karena saya ingat Mbak Lulu kencang bicara di sidang paripurna DPR soal Salah hak angket. satunya. Benar. Bang Habib dan teman-teman Gerindra juga bilang untuk apa ada hak angket begitu. Bang Adian, saya tidak tahu nih PDIP akhirnya akan mengajukan hak angket atau tidak. Apa masih ada pertentangan internal? Apa sudah solid? Semuanya PDIP akan mengajukan hak angket karena kemudian banyak spekulasi nih soal hak angket. Katanya Mbak Puan nggak setuju, yang setuju Bu Mega. Banyak berseliweran isu-isu seperti itu. Saya mau minta Anda mengklirkan. Sampai sekarang jam berapa ya? Sampai jam 17.16 tidak ada langkah kita mundur dari hak angket. Tidak ada. Sampai jam sekian. Jadi kalau kata orang begini begitu, saya sampaikan tidak ada. Kita maju sampai jam 17.16 maju. Kita harus buktikan. Kenapa hitungannya per jam? Apakah memang ada upaya untuk mengembosi sampai kemudian Saya kan harus tidak bisa menjawab 1 menit 2 menit ke depan, tapi saya sampaikan sampai detik ini tidak ada tidak ada kata mundur. Oke, tetapi begini, kalau orang bilang di mana sih tempat terbaik kita untuk belajar dari sejarah? Oke, Ibu Mega, kalau dia melihat seperti ini dia tidak akan mundur. Pasti. Kita pernah belajar dari sejarah apa? Sejarah pemilu 97, 29 Mei selesai. Oke, 99 pemilu diulang. 98 yang dipilih di dalam pemilu 97 tumbang. Mungkin nggak? Jawabannya sederhana, sejarah selalu berulang. Makanya orang bilang bahwa satu-satunya pelajaran besar yang diberikan sejarah pada manusia adalah manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Karena dia terus terulang. Lalu, kalau ditanya lagi oleh Mbak Nana, kita maju. Pasti, sampai hari ini, pasti. Sampai menit ini, pasti. solid? Solid. Aku mengulang karena kan waktu itu Mbak Puan Solidnya tinggi solid ya. panjang ya. Mbak, kita ini partai demokrasi. Oke? Beda 1, 2, 3, 4 biasa dalam proses berdemokrasi. Tapi kalau Mbak tanya, kita solid.
Mbak, situasi hari ini nggak seberapa dibandingkan sekian waktu yang lalu kita bersama-sama dengan P3. Digebukin apa nggak masalah. Kita tetap solid, tetap solid. Oke. Mau dihajar segala macam dengan bansos dan sebagainya, ngaruh enggak. Tetap pemenang pemilu, tetap pemenang pemilu. Hat-trick. Mau digeber dari sisi mana ya, Surene? Iya dong. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Dia mau coba ngambil pimpinan DPR ya. Nggak bisa, kita lawan. Kita lawan. Oke, P3 juga solid hak angket atau lagi-lagi masih karena masih menunggu bagaimana nasib di DPR jadi juga belum mengambil begini, di sikap. antara kita berenam partai ini, P3 kan ada ujian besar. Nah, kita juga, kami kan bersahabat dengan PDI sejak 97 Mega Bintang. Ya. Kebersamaan ini ujian juga. Jadi kita jadikan PDP jadi imam, kami jadi makmum, karena ada energi lahir batin yang kita siapkan untuk kita bisa Dalam suara konteks kita, hak angket ini Pak Rusli apakah ya akan makanya jadi kita makmum? berfokus dulu. Karena kita ada persoalan. Fokusnya kan untuk yang nanti. Ini kan kita bicara sidang saat ini di mana P3 masih jadi anggota makanya, fraksi, masih ada ketika fraksinya. insya Allah 4% ini tercapai, maka baru kita bicarakan lagi soal angket dan lain sebagainya. Kan itu proses yang berbeda. Iya, ini Hak angket DPR, iya. ini soal Setelah energi. PHPU Pilpres dibahasnya itu. Ini soal PHPU ini. Jadi kita juga berharap PDIP juga ada kesetiaan dengan perjuangan kita, Kita setia. kebersamaan kita. Kita tidak punya sejarah. Oh, jadi kalau PDIP setia, P3 akan mendukung hak angket. Ini timbal balik politiknya Ya seperti begini, itu. ada dalam bahasa syair, aku tahu apa yang kau mau, sebaliknya juga engkau harus tahu apa yang kami mau. Nasib sebuah Dan sejarah. saya percaya bahwa kemauan kita sama. Ada yang Kebenaran dan keadilan ada yang ditegakkan. ganjel kayaknya selama ini. Kalau Nasdem bagaimana? Jadi begini, Gimana? sejak hak angket digulirkan, dikemukakan oleh Mas Ganjar, kita itu sudah rapat full. Yang pertama rapat sekjen-sekjen, mempersiapkan seluruh materinya. Jadi materi-materi yang akan kita sumbangkan ke DPR itu sudah rapi oleh 3 sekjen. Kemudian besoknya ketua-ketua umum berbicara, mendukung hak angket. Ini sebelum Pak Prabowo datang ke Betul, Nasdem, betul. sebelum ada upaya untuk menarik Tetapi Nasdem. jangan lupa, angket ini tidak akan pernah berhasil kalau hanya kami bertiga. Nah, saya minggu lalu waktu rapat 3 sekjen malah ajukan pemikiran begini, udahlah, kita tahu PDIP partai besar, ada problem-problem internal, sambil menunggu mereka, bagaimana kalau hanya untuk 25 ini kita dulu yang bertiga. Tapi harus ada komitmen bahwa PDIP menunggu bersama kita di paripurna. Pimpinan tidak terima. Taruh Mereka dulu, Bang. mengatakan kita Sorry, Bang. bersama-sama. Problem internal itu apaan sih, Bang? Iya, kita memahaminya begitu. Begini. Waktu saya menerima demonstran yang ada di depan gerbang gedung DPR itu perintah siapa? Ya, jadi begini. Sebentar dulu, Bang. Kami memahaminya Ya, aku karena sampai menjelaskan. sekarang belum ada kebersamaan yang konkret. Kalau kita bertiga kan sudah rapat berulang-ulang. makanya aku jelaskan, Kita anggap Bang. itu bagian dari dinamika internal dan Betul. itu biasa saja. Betul. Ada Tapi keraguan aku- dari Nasdem Nggak terhadap ada PDIP. keraguan. Dinamika internal partai besar dan itu biasa saja. Iya, dan Oleh aku karena jelaskan itu, di sini kita menunggu. bahwa tidak mungkin saya keluar dari dalam gedung DPR menemui tidak mereka yang ada. demonstrasi lalu mengajak perwakilannya rapat dalam ruang fraksi kita kalau tidak atas perintah fraksi. Clear. PKB keluar, PKS keluar, ngajak masuk tidak. Kita tidak cuma keluar, kita keluar, ayo kita bicara di dalam. Nasdem Di keluar ruang tidak mana? waktu itu? Di ruang mana? Di ruang fraksi. Bukan di ruang Adiana Pitupulu. Bukan di ruang orang per orang, di ruang fraksi. Jadi seharusnya tidak perlu diragukan. Udahlah. Ya, jadi kalau tidak perlu diragukan, memang rakyat harus sabar menunggu. Ini momentum politik besar. Kami, kalau merujuk kepada pernyataan Adian, berarti kami tetap solid. Tinggal bagaimana mempersatukan kesulitan ini sampai di DPR. Itu butuh waktu. Jadi teman-teman harus sabar. Ada upaya-upaya untuk mempengaruhi supaya tidak berlanjut hak angket ini Upaya mempengaruhi itu biasa saja. Itu Ya. oleh Golkar, oleh Gerindra. Tentu saja. Tapi itu kan tidak menggoyahkan kita. Bahkan sebaliknya bisa semakin meyakinkan kita. Cara pandang Pak Habib ini bisa semakin meyakinkan saya. Bukan malah menggoyahkan saya. Jadi ya itu biasa saja. Hak angket itu kebutuhan lah kalau Mbak Lulu lah yang ngomong Iya betul. di interupsi kemarin. Salah satunya karena PDIP juga bicara. Saya kira kan begini ya, ketika kita berstatement bahwa hak angket itu penting, itu kan tidak berangkat dari ruang kosong.
kita itu didatengin ada begitu banyak perwakilan juga dari masyarakat sipil. Jadi di luar Mas Ganjar yang memang mengusung tentang hak angket, penting nih hak angket. Itu kan kemudian sudah ada di para guru besar, para profesor, bahkan teman-teman aktivis segala macam yang kemudian mereka juga menekan kita. Ini DPR nggak bisa diem gitu loh. Saya mau menunjukkan ada grafis bagaimana komposisi parlemen saat ini tanpa PKB dan Nasdem dan bagaimana kemungkinannya kalau memang nanti hak angket itu berjalan. Boleh dikeluarkan tidak? Kalau dari bicara komposisi sekarang, oke, ini peta kekuatan di DPR, 261 kursi, 167 kursi koalisi Anies, dan 147 kursi. Masih banyak itu dua digabung tuh kiri kanan. Kiri kanan digabung. Iya. Ini pasti kalah Bang Habib. Pasti kalah ini. Iya, Tetap menang kalau hak angketnya. Oke, saya mau bicara soal koalisi ini. Kemungkinan perubahan seperti ini. Yang mau Bagaimana Nasdem? Ya apa yang nggak mungkin sih? Apalagi di politik kita persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Termasuk kemungkinan Gerindra menyetujui hak angket juga ada. Nah, itu agak nggak mungkin. Katanya begini, kalau tidak setuju kita diamkan lah. Katanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Yang mau diangket itu apa sih? Yang penting Kan adalah tanggal 22 April. hak angket ini, Proses politik udah selesai. hak angket ini tidak sedang berbicara tentang kecurangan-kecurangan. Tidak menghitung suara 1, 2, 3 dan bagaimana tidak. Tidak kalkulator. Kita hanya akan berbicara apakah dalam proses pemilu ini dari awal hingga akhir ada pelanggaran undang-undang. Termasuk pileg. Apakah kemudian dari sebentar dulu. Termasuk pileg nggak? Sebentar dulu. Bagaimana anggota DPR memanfaatkan fasilitas dari komisi untuk memenangkan paslon yang didukung? Artinya begini, apakah caleg-caleg ini penyelenggara negara, eksekutif? Kalau dia bukan eksekutif, dia bukan objek dari hak angket. Begitu Pak Habibur Rahman, artinya bahwa objek hak angket itu pengawasan adalah DPR terhadap eksekutif, pemerintah. penyelenggara negara, mereka yang Orangnya diberikan bukan mandat, eksekutif, mereka yang tapi barangnya dari eksekutif, dari mitra. Lo memang hak angket itu mengejar asal usul barang. Iya dong. Oh Termasuk- tidak dong. Iya dong, Rp1 pun digunakan itu. oleh apa segala macam penggunanya Nah, itu. Ini nggak paham. Loh, kok nggak paham? Menurut Anda Jangan seharusnya salah hak angket dong. bukan hanya soal pilpres tapi keseluruhan. Aset negara, kekayaan negara dipakai oleh siapapun, oleh swasta Yang sekalipun itu eksekutif objek. yang eksekutif itu bukan barangnya, orangnya. Eksekutif itu bukan hanya orang, termasuk barang. Tidak dong, mereka Kewajiban yang dia mengelola barang. melaksanakan undang-undang yang Dia dibuat oleh bertanggung jawab DPR. pengelolaan barang. Mereka yang menggunakan anggaran yang dibuat oleh DPR. Oh, udah. Itu Oke. manusia. Ini maksudnya. Sebentar. Gimana ceritanya? Bagaimana Bang Nusron? Sudahlah. Kok gini. eksekutif jadi barang? Loh, Yang namanya- eksekutif mengelola barang bertanggung jawab atas barang. Oke, yang oke. Bukan barang itu kemana? Siapa yang memutuskan barang itu bertanggung kemana? jawab atas Itu apa yang saja yang diputuskan ada pada eksekutif. pundaknya. Apa yang ada pada Bisa pundaknya. dong. Namanya Bisa dong. angket Kok nggak bisa? di proses Justru politik. itu yang harus Yes. diproses. Baca saja dulu Ya tentang kan? hak angket. Oh, Anda baca undang-undang tipikor, Tidak. kekayaan Oke. negara Karena di mana? proses Baca politik. tentang hak angket bahwa Baca. yang akan dijadikan objek hak angket itu adalah eksekutif, Iya, pelaksanaan betul. undang-undang, Eksekutif bertanggung jawab penyalahgunaan terhadap anggaran dan aset sebagainya yang dikelola. yang dilakukan oleh Termasuk yang disalurkan eksekutif. oleh anggota DPR. Oke, Yang baik, dilakukan baik. oleh eksekutif. Takut gitu loh. Yang dilakukan oleh semua instrumen penyelenggara negara. Kalau hak angket itu tidak hanya eksekutif. Bukan. Semua instrumen Ini kan penyelenggara ada, negara. ya kan, eksekutif bermitra Ya. dengan legislatif. Ya bisa saja. Kalau aset, ya kan, kekayaan dari eksekutif dikelola oleh legislatif. Oke, baik. Kalau sesuatu yang nggak benar. Makanya begini, Beb. Objek hak angket nggak? Kalau ada Objek hak angket, ya nggak apa-apa Gitu ada loh. angket. Itu nanti termasuk salah satunya menyangkut itu juga. Oke, Iya. apakah Kalau memang kemudian tadi tadi ada hak Ya angket kalau masalah begitu, Itu puluhan politik. miliar. Kalau begitu, Kalau ada angket politisasi bansos misal, ayo nanti kita objeknya salah satu pertama adalah mobilisasi. Yang namanya. saya mau nanya Mbak Lulu, seberapa Oke, jauh sih? Dewa. Seberapa jauh sih Itu memang nanti harus objek kita hak angketnya nanti? perdebatkan Seberapa dalam jauh? ahli angket. Apakah termasuk Iya, legislatif saya seperti yakin yang hak Pak angket Habib? bisa sejauh kesepakatan Ya, dari pihak seluas-luasnya dong. pengusul. Iya, harus Jadi seluas-luasnya. kalau Dari misalnya pihak pernyataan ini pengusul, kelihatan bahwa kemungkinan Iya. besar Gerindra pun setuju hak angket. Karena Tapi itu untuk saya- anggota Ya. DPR kan Tetapi begitu. intinya bahwa hak angket ini adalah hak konstitusional DPR dan ini bagian dari fungsi pengawasan kita terhadap siapa ya, terhadap pemerintah, itu udah otomatis
gitu loh. Jadi Jadi yang mau kita angket apa ya ini akan menjadi kesepakatan perlu dia atau pengusul tidaknya. antara Kalau lain saat ini, soal gitu. abuse of Karena ada urgensi power lain. gitu. Apa urgensi ya. lainnya, Bang? Apa urgensi lain? Apa urgensi lainnya? Rakyat, persoalan hukum. Angket ini juga legis- urgen. Iya. Makanya ada yang lebih urgen. Oh iya enggak apa-apa Iya, juga iya. nanti Ini soal diusulkan prioritas. aja. Kalau enggak, energi dan waktu kita. Kalau Ya begitu enggak apa-apa. sebenarnya nih, Ya bagi pihak yang Gerindra mengusul bisa ini ikut kita angket punya juga, energi. Nanti Waktu. dia kemungkinan Waktu. besar akan menambah Saya materi-materi sih yakin angket. Pak Adian nggak akan pernah menandatangani dan nggak akan pernah bisa mewujudkan hak angket. Udahlah. Dari mana keyakinan itu solid tadi? Dari berbagai bentuk komunikasi yang saya alami di DPR gitu loh. Jadi- Saya dengan komunikasi dengan berbagai teman lintas koalisi ya sudahlah. Pemilu itu kan ada akhirnya, ada zamannya. Berilah kesempatan kepada yang sudah menang. Kurang Iya. lebih begitu lah. Loh, lagi-lagi Ini kan proses ini masih bukan di MK, soal belum ada bukan yang kalah menang. menang. Tapi kalau orang politik punya feeling Pak. Ya. Ya kan? Mereka sudah Jadi tahu yang ini menang jadi siapa. sebenarnya ini apa, Beb? Komunikasi atau feeling? Apa? Tadi lu bilang komunikasi, abis Rukun, itu rukun. bilang Berdasarkan feeling. komunikasi. Nggak bisa dong. Anda Pertama, nggak bisa. Anda ini memaksakan. Jadi gini aja, Beb. Karena Lu Beb, tidak dong Beb, yang ini, mengatakan. Beb. nggak demokratis gitu. Lu yang mengatakan Ya, gini ya, tadi udah bahwa ya. lu sudah tahu DPR Ya. begini-begini. Baik. Tidak Gini ya. bisa. Komunikasi. Kita Udah. lihat aja. Baik, Kita baik. lihat. Oke, oke. Kita lihat. Karena aja. ini Setuju. masalah angket adalah proses politik, ayo kita berseni politik. Oke, dan oke, Ini, saya lu kalau begitu dorong, gua saya- nggak. saya mau berhenti di situ. Saya mau berhenti di situ. Lu dorong gua nanti kita uji siapa yang berhasil itu. Iya. Ya udah. Jadi oke, Ya udah. itu yang mau saya tanya. Tapi saya punya keyakinan. Tapi tadi ini kan di sudah bulan puasa, saya disampaikan keyakinan P3 ini gagal. bersama-sama, PKB jalan terus, Yakin. Nasdem tidak ada pembatalan. Ya Yakin. kita lihat. Yakin. Kalau feeling Kita saya, lihat dong. feeling- Oke. Ya, Brother. kalau kita lihat berarti nggak yakin. kalau feeling saya, Ya kan kata lu kita lihat. ya kan? Oke, oke. kenyataan aja, Bos. Iya, betul. Kapan? Nih, Oke. selama tidak ada intimidasi lagi, selama tidak ada tekanan, selama tidak ada kemudian upaya-upaya kalau untuk ada membawa intimidasi, jalan. kalau ada Siap. tekanan lawan. Itu. Keyakinan politik Lawan. saya. Ya pasti. Jalan terus. Ini insya Allah batal. Keyakinan politik. Kapan sih kita bisa tahu itu? Tenggat waktunya ada tidak? Saya hanya mau tanya itu. Tidak ada. Gak ada, ada belum batas diusulkan. Tidak ada batas waktu. Ada. Jadi masih bisa Kita mencari momentum terbaik, Kita ini menyatukan sebentar semua lagi frekuensi reses. ini. Ya. Masuk bulan Mei, hanya ada 2 masa sidang. Sampai masa sidang antara Mei sampai Juli, Agustus masuk sampai September selesai. Reses itu bukan tidak boleh membahas loh. Boleh. Nah makanya. Tapi Jadi saya- kalau udah ada kesepakatan dari saat reses juga ini, boleh membahas. Feeling Iya. saya, keyakinan politik saya, nanti endingnya P3, PKB termasuk Nasdem saya yakin nggak akan dukung angket insya Allah. Ya kan? Lihat aja nanti. Ini bukan soal feeling, Kan. ini soal proses yang sedang berjalan. Udah nanti kita Biasa, lihat aja. biasa. Ini namanya bor dimulai. Oke. Nanti kita lihat aja. Nggak, feeling. Nggak, saya mau tanya terakhir nih. Nanti Saya mau kita tanya lihat terakhir, di Bang lapangan Nusron. aja. Apakah feeling itu karena sekarang memang ada upaya-upaya untuk menarik partai-partai Dapat seperti pihak PKB, sana. Iya, yang menahan. PKB, Nasdem dan gini, P3 gini, ke Bang. koalisi Ada juga Gerindra pihak-pihak dan yang mendekat, bukan Golkar? menarik. Ini kan soal komunikasi. Nggak, Siapa yang harus mendekat? resiprokal gitu loh. Bukan sekedar menarik. Pasti juga ada yang mendekat. Siapa yang mendekat ke Pak Ya, Prabowo? nantilah. Ah. Ya. Jadi gini Pak, ya Naya, Pak Saripah, kenapa saya yakin bahwa angket ini saya yakin gagal? Karena ada sama-sama kebutuhan politik supaya ini nggak jalan. Kebutuhan politik Kebutuhan politik supaya ini angket nggak kebutuhan jalan. politik berkuasa maksudnya. Enggak, kebutuhan politik supaya ini supaya nggak ada angket untuk jalan. Sama-sama ada kebutuhan politik. Itu kebutuhannya siapa tuh? Kebutuhan politik bersama. Ya Bersama ditanya siapa, apa Bang? kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Siapa yang Stabilisasi, persiapan membangun Siapa? pemerintahan mendatang ke depan. Kalau kita Ya kan? kan yang mengusulkan. Ya kan? maunya. Ya, dia tadi Iya. di lapangan, termasuk dengan P3, dengan Nasdem, dengan PKB. Emang kalau ada hak angket nggak stabil? Sebagainya. Dari mana sih? Lihatnya nanti dalam perjalanan nanti. Ini kan Pemerintahan masalah- hari ini itu masih pemerintahannya Pak Ini Jokowi kan yang saya, akan datang itu karena belum ada. kesempatan itu ada, wacana itu ada, saling pembicaraan itu, maka saya mempunyai keyakinan angket ini tidak Oke bisa. guys. Ya. Karena ada sama-sama kebutuhan politik untuk tidak jalan. Oke, Itu Bang kata kita kuncinya. tutup dulu kalau Iya, begitu. iya, iya. Kita tutup. Berarti nanti waktu yang akan Ya. membuktikan ya. Yang jelas 14 hari kerja Ini MK memutuskan. tanggal 16 Ramadan. Nanti apakah yang benar omongan saya atau omongan Mbak Lulu atau yang mau Taslim kita catat. Ya, kita akan tunggu. Oke. Siapa yang benar? Oke. Betul sekali. Oke. Kita juga senunggu nih. Kita tunggu Nggak sama-sama. jadi. Iya.
Kita sedang menunggu bagaimana sejarah itu akan diciptakan. Ya, keyakinan politik saya mengatakan Oke. Hak angket tidak jadi, itu sejarah juga. Oke. Ya. Bang Adian mau bilang sesuatu dan Pak Rusli? Beberapa kali penutup? kalau nggak gitu. Pak Rusli Kalau saya silakan hanya nanti begini, Bang Adian tutup. Energi kita lahir batin, doa kita bagaimana P3 ini lolos. dan kita bisa bersama. Amin. Bangsa. Amin. Bang Adian denger dong. Iya. Bantu. Kita tidak punya sejarah meninggal. Gimana bantu? Dengar tuh. Kursinya 5 berarti diambil, kursinya dia 5. Oke, Bang Adian silakan. Ya, tadi perdebatannya sudah jauh banget sampai pada persoalan keyakinan hak angket segala macam. Yang saya dengar adalah pernyataan P3, pernyataan PKB, pernyataan Nasdem. Sampai menit ini tidak ada pembatalan. PDI Perjuangan tidak ada pembatalan. Kalau kemudian fakta itu mau disangkal dengan keyakinan, ya terserah Nusron. Itu loh, saya akan menyampaikan. Ada kemajuan signifikan juga. Kan dapur kita nggak selalu di-open. Loh, betul, masa langkah kita diobrolin sama Habib. Masa hari-hari kita mematangkan proses, kemudian kita laporan. Tunggu aja kejutan. Gini. Kita kalau kita lapor ke bos ya, Yono apa bos? Kita tunggu kejutan pembatalan hak angket. Oke, dan Kita tunggu yang paling terkejut itu kalau kemudian mereka nitipkan materi tambahan buat Nah, atau Golkar malahnya nitip. kita bilang eksekutif, dia bilang DPR-nya sekaligus diangket. Nah, kita sudah mengajukan usul Nitip tambahan. Oke. Kalau kemudian kita bilang, oke, DPR dan eksekutif, lu mau ikut? Kan begitu pertanyaan saya. Ini udah salah satu tanda batalnya hak angket. Oke. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa sore ini. Kita akan lihat perkembangan di MK, kita lihat perkembangan di DPR. Dan kita lihat perkembangan koalisi. Apakah koalisinya masih cair? Dan kita akan bahas soal itu di episode-episode yang mendatang. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.